Gue mau ngomongin satu hal nih. Kemarin sempat baca berita gitu. Berita tentang si Donald Trump. Unik sih. Jadi dia ngomong di salah satu media itu kayak secara eksplisit menyarankan, ngomong kayak gini sih. Itu disinfektan bisa membersihkan virus corona beneran sampai bersih lah, kayak gitulah, semacam seperti itu kalimatnya. Nah, menurut kalian, apakah kita perlu menyuntikkan disinfektan ke dalam tubuh nih? Terus nggak lama abis dia ngomong itu, penjualan disinfektan di sana tuh naik, men. Naik banget, tinggi banget. Dan sekarang dia kayak berhelat gitu, kayak ngomong bahwa ini gue ngomong kayak gitu kan cuma kayak sarkastik doang gitu. Gue nggak ngomong secara benar, lu harus nyuntik disinfektan nih ke dalam badan lu gitu. Itu sih yang gue tangkap. Menurut lu gimana tuh statementnya si Donald Trump? Masalah disinfektan disuntikin dalam tubuh itu keren gak sih, men? Mas Bay mungkin mau duluan. Dulu dari yang jangan. Menurut gue semua statement dari Donald Trump tuh nggak sebaiknya lu nggak sebaiknya masukkan ke kepala lo buat dipikirin udah gitu. Jadi ketika gue denger itu udah siapa yang ngomong Donald Trump, oh ya udah gitu. Kenapa begitu? Ketika gue tahu source-nya siapa tuh berhenti jadinya gitu kayak apaan sih, nggak tahu. Statement itu selalu out of the box, out of the world. Gitu. Kalau sebenarnya NASA tuh nggak perlu repot. Gimana? Ya sebenarnya itu NASA tuh nggak perlu repot-repot nyari alien sih. Presiden mereka udah alien, jadi ya udah. Terima aja. Ayo lah, come on. Gini. Lu sebagai presiden, lu menurut lu secara penampilan aja dia cocok nggak sih dibilang presiden gitu, dengan rambut dia yang kayak gitu, dengan jas dia yang kegedean, celana dia yang kegedean. Serius men, nggak ada wibawanya sama sekali dia jadi seorang presiden negara adidaya Amerika Serikat gitu. Lu dari penampilan aja lu bisa nilai orang itu gitu. Lu mau dia sekaya apapun, cuman ya begitulah gitu. Paling nggak lu bisa punya penampilan lebih proper anjing. Ini saya tidak Presiden setuju. United States banget. Ini saya tidak setuju. Coba Bung Eca, tidak setujunya tuh kayak gimana? Nih seru nih. Ajar. Anda tidak setuju di konteks disinfektan atau impersonate si Pak Donald Trump ini? Gini, kalau masalah disinfektan itu saya mau pinggirin dulu sebentar. Siap. Yang saya mau garis bawahi ini adalah dari statement Mas Bay yang bilang Donald Trump itu tampilannya nggak layak jadi presiden. Baju kegedean, celana kegedean, segala macam. Karena yang penting itu bukan tampilannya, tapi isi dari pemikirannya. Kalau dia sebagai presiden gitu, bisa aja nih tampilannya mungkin tidak meyakinkan sebagai presiden, tapi pemikirannya kan belum tentu juga layak sebagai presiden. Gitu. Jadi kita tidak boleh ngejudge penampilannya aja. Masuk lagi. Kita lihat pemikirannya. Iya, makanya kita lihat pemikirannya. The book by its cover gitu ya. Iya. Tapi orang Indonesia kan biasa ngejudge dari luarnya doang, Cak, biasanya. Jadi kayak misalnya nih, nah iya, itu gimana caranya gue biar bisa dapetin itu cewek cantik. Nah, itu berarti ngejudge dari luarnya doang dong. Itu adalah bagian dari statement Donald Trump, tau nggak? Iya, bagian dari statement. Lu dandan rapi-rapi, ya, baju fit semuanya bagus, tapi lu bukan presiden Amerika. Gua kayak gini, gue presiden Amerika, gitu. Jadi lebih hebat siapa? Ya jawab aja sendiri, ya kan? Nah, kalau balik lagi ke masalah disinfektan disuntikin ke tubuh, itu gue apresiasi sekali dengan statement Donald Trump itu. Oh ya? Kenapa? Iya. Karena gini, virus
dan bakteri itu kan menginfeksi tubuh, ya kan? Menginfeksi tubuh yang menyebabkan jadi ada demam, ada gejala-gejala batuk dan lain-lainnya. Yeah. Itu kan sebenarnya cara tubuh untuk melawan infeksi tersebut kan, benar nggak? Benar. Nah, disinfektan ini bisa jadi belum tentu sama dengan disinfektan yang kita tahu. Bisa jadi yang di kepalanya Donald Trump itu disinfektan itu adalah sebuah bentuk obat atau zat untuk menghilangkan infeksi dari corona itu. Gitu. Nah, yang salah siapa? Yang salah kita yang mikir, yang kita punya persepsi bahwa disinfektan itu adalah disinfektan semprot, disinfektan yang buat cuci tangan. Nah, itu yang salah. Jadi kalau kita mau menelaah satu konsep, itu kita harus menelaah secara menyeluruh gitu. Ya. Tapi yang gue tangkap nih di beberapa media lokal ya ini kan udah ditranslate nih kalimatnya dia, terus sampai semacam bilang ini menyarankan disinfektan disuntik ke dalam tubuh. Ini gue ngomongin beberapa media lah. Dan itu terlihat bahwa emang kita tuh kayak nelan bulat-bulat sih cuy. Oh dia kita coba suntikin nih disinfektan ke dalam badan. Apa jadinya? Gue nggak tahu ada orang yang pernah nyuntikin beneran atau enggak. Tapi in a glance sih ya secara sadarnya sih menurut gue belum ada yang nyoba sih di sini. Tapi gue nggak tahu di Amerika sampai penjualannya naik mereka mungkin nyobain juga satu persatu kali ya. Iya. Nah itu dia tadi yang gue bilang, si Donald Trump gini deh, namanya leader top paling atas. Dia kan nggak harus selalu memikirkan detailnya, bener nggak? Gue setuju. Yang penting dia punya konsepnya. Konsepnya dia adalah menyuntikkan disinfektan ke dalam tubuh. Bentuk disinfektannya kayak apa? Yang jangan dia yang mikir dong. Kan dia presiden. Ya kan? Yang mikir biar saintis, biar dokter. Itu sebenarnya dia memacu untuk saintis dan dokter itu untuk berpikir disinfektan seperti apa yang cocok. Itu. Bay, lu mesti jadi CEO dulu, Bay, biar bisa punya pemikiran kayak dia nih. Biar paham lu konsep pemikiran CEO sebagai leader tuh kayak gimana. Dia nggak lihat deh mata habis ngomong. Dia kan menertawakan pernyataan dia sendiri anjing. Men, itu yang kita tunggu-tunggu statementnya. Belum ada statement kayak gitu, men. Yang gue lihat tuh bilang ini Donald Trump tuh men gini ngapain disinfektan disuntik. Ternyata ketika kita telaah lagi emang informatif ternyata dia men. Memacu saintisnya, anak buahnya. Menarik. Itu statement yang tidak gue duga sih. Ya, dari lo ada bantahan gak, Bay? Masalah statementnya si Eca nih? Nggak bisa, gue mau jadi CEO. Anda butuh banyak belajar jadi CEO. Anda harus ikut kursus dulu. Coba ikut kursus ngelewatin yang CEO di lokal dulu aja tuh. Ya. How to be a leader. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin Donald Trump ya otomatis itu udah negara adidaya lah ya. Itu kita nggak usah ngomongin negara Amerika ya lah. Itu udah jauh sendiri. Tapi memang tersirat kayak ada bahasan-bahasan semacam konspirasi gitu-gitu. Orang-orang sekarang lagi marak ngomongin konspirasi sih coy. Sampai yang terbaru nih, ya gue nggak nyebutin orangnya ya. Ada ngomongin konspirasi bahwa nyebutin kalau si coronavirus ini adalah konspirasi kebuatan orang doang, dan bahkan ada yang bilang ini tuh nggak ada, coronavirus tuh nggak ada. Ya. Sampai salah satu tenaga ahli ngobrol juga sama dia membuktikan bahwa ini tuh sebenarnya sesuatu yang ada. Dan lo harus ngobrol dengan ahlinya biar meyakinkan bahwa ini tuh ada kayak gitu. Pendapat lu sendiri masalah tentang perkonspirasi-konspirasian ini gimana? Lu udah pada denger belum sih berita-berita yang ngomongin konspirasi coronavirus ini konspirasi ini dibuat sama Cina gitu-gitu? Pendapat lu sempat sendiri gimana? Sempat dengar tapi belum sempat ngulik banget. Oke. Siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya duluan nih? CEO duluan. CEO, silakan CEO. Pemikiran CEO tuh harus kita ini budidayakan cuy. Kita harus dengerin dia duluan. Gimana Bang CEO? Kalau gue bilang sih gini ya, namanya konspirasi itu sah-sah aja, seru-seru aja gitu kan.
mulai dari yang konspirasi manusia nggak pernah nyampe ke bulan, terus apa Freemasonry, Illuminati, kayak gitu-gitu konspirasi bahwa ini adalah wabah yang dibuat oleh elit global, gitu. Ya nggak apa-apa sih. Gimana ya? Kayak selalu ada orang yang mau punya pendekatan berbeda gitu kan. Ya itu nggak apa-apa gitu. Intinya dia mungkin butuh memotivasi dirinya, butuh memotivasi sekitarnya gitu. Dan yang dia bilang itu pun belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu salah. Emang ada yang bisa buktiin 100% kalau corona ini bukan konspirasi? Kalau misalnya itu, mungkin gue kurang tahu, ya. Kayak tadi kita balik lagi ke awal, kita ngomongin, gue ngomongin angka berapa yang udah terdeteksi atau kasusnya corona. Apakah itu angka konspirasi atau enggak? Itu gue belum bisa bilang iya konspirasi, angkanya ternyata bukan segitu, bisa jadi lebih atau kurang ya. Itu mungkin salah satu bentuk konspirasi kali ya. Konspirasinya apakah mungkin itu? bisa jadi kayak gini. Mungkin wabahnya ini sengaja diciptakan gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Senjata pemusnah massal gitu. Yang keluar dari kantong Doraemon tuh. Senjata pemusnah massal gitu. Gue kira yang kayak Resident Evil itu kan, virus buat ngilangin orang gitu. Jadi kayak kayak ada konsep bilang ini emang dikeluarin buat musnahin orang-orang, ngurangin populasi, contoh gitu ya. Biar bikin bumi lebih hijau lagi. Iya, soalnya konspirasi terkait corona ini kan nggak cuma satu kan. Ada yang bilang konspirasi sebenarnya corona itu nggak ada dan nggak berbahaya gitu. Nah. Terus setelah dipikirin, lo kenapa ada yang mati gitu kalau misalkan ini bohongan. Benar. Gitu kan. Tapi pertanyaannya apakah itu beneran meninggal gara-gara corona atau enggak? Itu kan pertanyaannya. Ya, apakah murni 100% karena corona atau karena stres atau karena mungkin ada penyakit lain gitu. Yang apa ya? Yang ke-trigger karena di era corona ini gitu. Gitu sih. Gimana? Kalau lu Mas Bay, pendapat lu sama Echa atau kontradiktif? Biasa lu nggak akan sependapat sama CEO kita. Gimana? Gimana kalau misalnya konspirasi balik lagi sih gitu. Ada hal-hal teori-teori konspirasi yang menurut gue cukup menyenangkan ya, kayak banyak artis-artis atau ya artis penyanyi rock and roll di luar sana yang ternyata mereka udah mati, tapi yang ada tuh orang yang mirip gitu. Kayak ini kan isunya Paul McCartney. Ya, yang bilang kalau si Paul McCartney aslinya tuh udah mati, yang sekarang itu cuman orang yang mirip dia doang gitu. Avril Lavigne, terus ada beberapa nama lah gue sempet nonton kan gitu. Terus bahkan yang seru sih dari Indonesia, Ahmad Dhani katanya yang sekarang palsu. Anjay, bisa gitu ya? Iya, cuman di satu sisi lu kalau melihat fakta-fakta yang dikasih make sense gitu, semenjak turning point-nya tuh ada gitu loh kan. Ahmad Dhani yang dulu musiknya enak gitu, gue bahkan segitu cintanya gue sama dia, pernah bikin nama Ahmad Dhani dan lagu-lagu di situ tuh nyerang pemerintah gitu loh, jadi oposisi gitulah di situ gitu, dan enak-enak, dan gue nih masterpiece gitu. Setelah situ kan berantakan ya, dia flop gitu. Bahkan Ari Lasso keluar dari Dewa karena tahu Ahmad Dhani yang di Dewa itu bukan Ahmad Dhani yang dia kenal dari dulu gitu. Kayak andal-andal di narkoba ya kan, asli gue bacanya seneng aja. Oh ini lumayan patah ya. Lumayan patah sama kayak Bumi Datar apa dan segala macam gitu. Meskipun gue juga mempertanyakan NASA tuh beneran
nggak sih, bener nggak sih orang bisa keluar angkasa gitu? Lu berani sih ketika lu terbang ke atas sana, keluar, tata surya ini ada dan segala macam. Cuman kan kayak, ya udah ngapain sih dipikirin gitu. Iya. Ada orang-orang yang dibayar mahal untuk mikirin itu, jadi ya itu urusan mereka aja. Berita apapun yang ada sih gue tahun aja gitu. Kalau corona kan di awal Raccoon City anjing, ingat gak sih itu di awal corona rame, terus postingan Raccoon City, Resident Evil semua, Umbrella Corps itu. Joknya ya. Iya kan, Wuhan dan kawan-kawan, jokesnya kan sampai nama Resident Evil ya kan. Iya. Itu konspirasi. Itu konspirasi. Banyak yang dari awal juga bilang kalau ini sebenarnya senjata biologis yang diciptakan tapi ternyata bocor gitu. Bocor akhirnya kena lah jadi pandemi gitu. Karena emang beneran disiapkan untuk mengurangi populasi, dan film-film tentang pengurangan populasi kan udah banyak banget ya. Jadi orang pada terinspirasi dari film-film itu ya. Iya, dari film Impossible. Terus menurut gua film-film konspirasi tentang pengurangan populasi yang paling apa ya, paling gue suka tuh Inferno iya. Dari bukunya tahu gue. Apa, Dan Brown. Itu tuh buat gue sih konspirasi pemusnahan massal paling asik ya kan. Iya gitu. Kalau Thanos nggak make sense soalnya gitu. Kalau Avenger ngurangin setengah populasi nggak make sense gitu. Hal itu terjadi tipis banget karena kita nggak ada superhero. Tapi kalau gue bilang gini sih, buat yang bilang mungkin ini konspirasi gitu kan, sebenarnya coronavirus ini nggak berbahaya, ada baiknya. Ya kalau emang dia buktiin aja gitu, maksudnya dibantu oleh yang bisa membantu gitu, ditaruhin coronavirus itu di badan dia gitu. Jadi nanti dari situ kan bisa terbukti tuh bahwa sebenarnya coronavirus ini berbahaya atau cuma mitos gitu. Jadi sebetulnya namanya konspirasi itu kan teori kan, belum ada buktinya. Kalau ada buktinya konstipasi. Gila. Yo, susah ngomong sama CEO yang begini, Bay. Jadi lo harus mencoba untuk maklum jadi ketinggian bahasanya, suka nggak nyampe kita. Iya, jadi kalau gue bilang sih mendingan dibuktiin aja nih, dites gitu ke yang bilang ini konspirasi. Toh kalau nggak mati dia teorinya benar, kalaupun mati orang lain jadi tahu bahwa ini bukan konspirasi. Ini bukan konspirasi, itu beneran. Iya, jadi menurut gue itu win-win solution sih. Iya kan? Teorinya terbukti atau teorinya tidak terbukti, masyarakat bisa semakin yakin bahwa ini virus sebenarnya berbahaya atau enggak gitu. Tapi apa nggak sebaiknya hal-hal kayak gitu, maksudnya itu kan konspirasi which is in your mindset ya. Lu bisa menentukan bahwa konspirasi ini ketika lu men-trial sendiri, mencoba sendiri. Kayak lu bilang tadi, lu coba suntikin aja ke badan. Nah, tapi yang gue lihat akhir-akhir ini tuh orang-orang tuh kayak menyebutkan suatu konspirasi dengan bikin ramai di sosial media. Terus habis itu kayak lu sepaham gak sama gue, kayak ngegandeng pengikut, nyari masa dan ujung-ujungnya tuh nguap gitu doang sih. Iya gak sih? Iya. Juga statement gue kayak gitu. Itu satu hal lagi. Ujung-ujungnya nggak ada pembuktian. Dia nggak melakukan apapun, cuma mencari masa, bergunjing, yang ngomong bla 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 bla. Udah habis itu nguap. Itu yang gue sering. Ya betul. Jadi gini, ini kan kita di negara demokrasi ya, ya kan? Dimana kayak pemilihan kepala negara, terus kepala daerah dan segala macam itu diambil dari suara terbanyak. Betul. Bukan kualitas terbaik. Iya. Ya. Jadi emang budaya yang banyak yang benar itu emang nyata di sini. Iya, jadi makanya masa-masa ini tuh diperlukan untuk membenarkan teori ini gitu secara mungkin aklamasi ya, gitu. Jadi yang penting udah banyak yang percaya, pasti benar. Gak mungkin dong orang banyak salah, ya kan? Iya. Gak mungkin kan? Semakin banyak masanya berarti dia benar, karena dia banyak pengikut ya, gitu ya? Iya, gak mungkin loh. Gak mungkin orang-orang yang banyak percaya itu salah, gak mungkin.
Benar sih, benar-benar. Ya kan? Nggak mungkin orang yang pengikutnya sedikit itu bener, nggak mungkin. Gue coba sedikit keluar dari konteks konspirasi. Gue mau ngomongin masalah pengikutnya banyak ya. Bener sih yang lu bilang, Ca. Jadi ketika pengikut lo udah banyak, otomatis lo akan mudah menggandeng orang. Ya, lo ngomong apa aja orang akan nganggap lo semacam kayak evangelis lah ya. Ibaratnya kayak, wah, the holy man gitu, beneran jadi kayak nabi lah gitu. Contoh ada salah satu bukan public figure sih, bilangnya apa ya, pelaku sosial media, dia terkenal di sosial media, ya, gue bandingin dengan seseorang yang biasa aja. Nah, jadi dua orang ini melakukan crowdfunding nih, kayak misalnya mereka ngajak urunan untuk memberikan sumbangan, ya. Kan kita tahu kan udah ada website-nya kalau misalnya ngajak urunan itu kan ya. Ya, gue nggak mungkin nyebutin website-nya. Nah, ketika yang orang biasa ini ajak urunan, dia mungkin cuma terkumpul kayak di bawah 100 juta, oh nggak salah gue kemarin lihat. Tapi pas gue coba lihat orang yang influencer ini, dia ngajak masyarakat untuk urunan, itu sampai miliaran cuy. Gokil cuy. Ternyata ini adalah salah satu bentuk bahwa semakin banyak pengikut lo, semakin gampang lo ngedoktrin orang-orang itu gitu loh. Segampang itu ngejentikin tangan dalam waktu singkat cuy. Bayangin aja lo bisa ngumpulin 8M dalam waktu berapa tahun cuy. Jadi dia ngumpulin 8M gak nyampe 30 hari. Iya. Segampang itu Itu. sih. Ya. Itu. Ya. Jadi kalau misalnya dia bikin konspirasi, udah kita percaya sama dia. Iya dong. Kan pengikutnya banyak. Bener. Pengikutnya banyak. Lo percaya nggak, Bay? Nah kan, hilang. Ini bagian dari konspirasi nih. Ini adalah konspirasi. Padahal pengikutnya belum banyak. Yang kita tahu tuh kita cuma ada 800 orang ngikutin di sini.